Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah ikhwan fiddin, akhwat fillah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala rahimanallahu iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Puji syukur kita panjatkan selalu pada Allah atas segenap limpahan nikmat dan karunia yang terkira, terutama dan terkhusus nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan anugerah yang sejati, nikmat yang hakiki yang Allah SWT limpahkan kepada seorang hamba di kehidupan dunia ini. Kemudian salawat, teriring salam, semoga senantiasa pula tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta siapa saja yang mengikuti jejak beliau ihsan ila yaumiddin. Kita sudah sampai ke nama Allah SWT yang berikutnya, yaitu Al-Wadud. Sudah termaktub di dalam Al-Quran di dua tempat. Yang pertama di surat Hud ayat 90, Allah berfirman, "Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi inna rabbi rahimu wadud." Itu yang pertama. Yang kedua di surat Al-Buruj ayat 13-14. Innahu huwa yubdi wa yu'id wa huwal ghafurul wadud. Yang pertama bergandengan dengan Rahimun Wadud, Rahim. Yang kedua bergandengan dengan Ghafur. Apa maknanya? Makna daripada Al-Wadud, alladzi yuhibbu anbiya'ahu wa rusulahu wa atba'ahu wa yuhibbunahu. Al-Wadud itu dialah Allah, zat yang mencintai para nabinya, para rasulnya, dan segenap pengikut nabi dan rasul. Jadi yang mencintai Allah itu zat yang mencintai nabi dan rasul serta para pengikutnya. Dan mereka pun, nabi dan rasul serta pengikutnya pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi gayung bersambut antara cinta Allah kepada nabi dan rasulnya serta para pengikutnya, dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditambahkan di sini fahuwa ahabbu ilaihim min kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala lebih mereka cintai daripada segala sesuatu. Daripada segala sesuatu. Qadin talat qulubuhum mabbatan lahu. Hati mereka telah penuh dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinukilkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala rahimah, perkataan Syekh Al-Faqih Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah taala fi taqririn azim lahu. Dinukil tentang makna Al-Wadud ini. Al-Wadud ayil mutawaddid ila khalqihi binu'utihil jamilah. Iya. Jadi Wadud ini memiliki dua makna sekaligus, dua komponen sekaligus. Komponen yang pertama, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan, menggiring kecintaannya, kecintaan hamba kepadanya. Dengan apa? Dengan yang pertama, Allah menggiring agar hambanya mencintai Allah. Allah mengarahkan agar hambanya mencintai Allah. Pertama, binu'utihil jamilah. Dengan sifat-sifatnya yang penuh dengan keindahan, yang penuh dengan kesempurnaan,
yang penuh dengan keagungan, yang penuh dengan kemuliaan, dan segenap sifat-sifat yang lainnya yang penuh dengan kesempurnaan. Ini. Jadi Allah SWT paparkan, Allah jelaskan dengan segamblang-gamblangnya di dalam Al-Quran bagaimana Allah SWT memiliki sifat-sifat yang mulia. Dengan sifat-sifat yang mulia tersebut, seorang hamba akan diarahkan untuk mencintai Allah SWT. Itu pertama. Jadi Allah Maha Indah dengan zat dan sifatnya. Kemudian Allah menggiring hambanya untuk mencintainya dengan alaihil wasi'ah, dengan nikmat dan karunia yang sangat luas, yang tiada terhingga, yang tidak terhitung, yang lahir maupun yang batin, dunia maupun akhirat. Ya, jadi semua wa ma bikum min ni'matin faminallah. Maka ketahuilah segala macam nikmat yang ada pada diri kalian, maka itu murni dari Allah Subhanahu wa taala semuanya. Jadi segala macam kebaikan yang ada pada diri kita itu datangnya dari Allah SWT. Allah yang layak untuk dipuja dan dipuji karenanya. Allah yang layak dicintai karenanya. Wa altafil khafiyah wa ni'amil khafiyah wal jaliyah. Ya, jadi Allah SWT itu mengarahkan atau menggiring hambanya untuk mencintainya. Jadi Allah SWT berkehendak agar hambanya mencintai Allah SWT itu pertama dengan sifat-sifatnya yang mulia, zat dan sifatnya yang mulia. Ya. Allah SWT itu penuh dengan keindahan, dan Allah SWT itu indah, maha indah. Ya, demikian juga sifat-sifatnya. Kemudian Allah SWT juga ingatkan hambanya terhadap nikmat-nikmatnya yang begitu luas. Ya. Ala, altaf, ni'am itu kurang lebih sama. Ada nikmat-nikmat yang kadang-kadang tersamarkan. Nikmat-nikmat yang kadang-kadang tersamarkan, samar dia. Ya. Yaitu nikmat yang berkaitan dengan nikmat hidayah. Nikmat yang berkaitan dengan nikmat hidayah itu yang samar. Wahuwal wadud bima'nal wad. Jadi Allah SWT itu wadud. Allah SWT wadud itu bisa maknanya wad. Wad artinya yang mencintai. Yang mencintai. Bisa juga bima'nal maudud. Bisa juga maknanya maudud, yang dicintai. Jadi Allah yang mencintai hambanya, dan hamba mencintai Allah SWT. Berarti Allah SWT mencintai dan dicintai. Allah mencintai para walinya dan hamba-hamba pilihannya. Ya, dan sekaligus mereka pun mencintai Allah SWT. Mereka pun mencintai Allah SWT. Allah yang mencintai mereka dan menjadikan di hati mereka ada kecintaan kepada Allah SWT. Ya. Falamma ahabbu, tatkala hamba-hambanya mencintai Allah, Allah pun mencintai mereka dengan cinta yang lain sebagai balasan atas cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal cinta hamba kepada Allah itu juga semata-mata karena rahmat dan kasih sayang Allah. Tidak mungkin seorang hamba akan mencintai Allah kalau Allah tidak gerakkan dia untuk mencintai Allah, walaupun dengan berbagai macam proses tadi. Ya, Allah SWT bukakan padanya segenap nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Ya, Allah SWT bukakan hatinya untuk mencerna ilmu yang Allah SWT ridhai daripada Al-Quran dan Sunnah. Sehingga apa? Sehingga Allah bukakan setelah dia mencerna, dia tadabburi, dia hayati sifat-sifat Allah SWT tersebut, kemudian muncul dari situ kecintaan kepada Allah SWT. Kemudian ditambah lagi Allah SWT
ingatkan dia. Allah ingatkan dia betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya, kadang-kadang tanpa sebab dari dia. Ya. Yang paling jelas nikmat yang ada pada raga kita. Karena kita kan paling gampang kalau untuk melihat yang berkaitan dengan panca indera. Ya, meraba, mencium, ya, merasa, mengecap, melihat. Ya, itu kan paling gampang. Ya, paling gampang. Dan apa yang ada pada tubuh kita ini semata-mata murni dengan sedikit akal sehat. Kita tahu ini datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak datang dari macam-macam. Datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini. Fal fadlu kullu rajulin ilaih. Jadi sebenarnya segenap karunia itu kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang meletakkan sebab. Allah yang meletakkan sebab. Jadi kan sebabnya apa? Sebabnya orang yang mencintai Allah itu tidak mungkin kalau tanpa ilmu. Ya. Sedikit banyaknya. Ya, dia mengetahui Allah Maha Besar. Dia mengetahui Allah Maha Esa, satu-satunya yang mencipta, memelihara, memberikan rezeki, menghidupkan. Itu kan standar keilmuan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin luas ilmu tersebut, semakin dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia kenal Allah Subhanahu wa taala, ahabbahu la mahalah. Kata Ibnu Qayyim dalam banyak kitabnya. Ahabbahu la mahalah. Semakin orang kenal Allah Subhanahu wa taala, seperti apa nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia, dia pasti akan mencintai Allah la mahalah. Tidak ada pilihan lain bagi hatinya kecuali hanya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pilihan lain bagi hatinya kecuali harus mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah yang letakkan sebab tersebut ya agar hambanya berusaha mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ujung-ujungnya kecintaan tersebut akan diikatkan pada hati mereka. Jadi semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan nanti setelah salat Maghrib. Wabillahi taufiq. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Faqala hafizahullah. Jadi Allah SWT Al-Wadud ini bermakna Allah Al-Wad, bermakna juga Allah Al-Mawdud. Allah Al-Wad, Allah SWT yang mencintai hambanya. Maknanya yang lain, maknanya Al-Mawdud, Allah SWT yang dicintai hambanya. Jadi Allah mencintai dan dicintai. Allah mencintai para Rasul dan pengikutnya, sebagaimana para pengikut Rasul dan para pengikutnya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai dan dicintai, ini disebutkan oleh Syekh di sini, Allah SWT itu yang meletakkan berbagai macam sebab yang sebab tersebut bisa mengantarkan seorang hamba untuk mencintai Allah. Ya, Allah SWT ikat hati hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah SWT untuk mencintai Allah SWT. Allah giring hati-hati tersebut untuk selalu mengingat Allah SWT, untuk selalu menghadirkan sifat-sifat Allah SWT yang mulia, yang maha sempurna, yang penuh dengan keindahan, sehingga itu akan mengantarkan kepada hati-hati yang bersih, hati-hati yang kosong dari berbagai macam noda-noda syirik dan kemunafikan serta kekufuran, itu akan cenderung mencintai Allah SWT.
Karena jiwa yang sehat, hati yang bersih, ya, itu majbulah, akan difitrahkan untuk mencintai kesempurnaan, akan diarahkan untuk mencintai kebaikan. Ya, berbeda dengan hati yang busuk, yang penuh dengan penyakit, maka dia akan mencintai hal-hal yang penuh dengan kehinaan dan kenistaan, waliyadzubillah. Mangkusul fitrah, terbalik fitrahnya. Allah SWT memiliki sifat kesempurnaan yang mutlak. Seluruh sifat Allah SWT itu berhak, layak untuk diberikan ubudiyah, diberikan penghambaan kepadanya. Jadi seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu pasti ada konsekuensinya yang mengantarkan seorang hamba untuk beribadah yang spesifik kepada Allah SWT. Ini di awal-awal kitab sudah kita jelaskan dengan gamblang. Jadi seluruh nama-nama Allah SWT, tidak ada nama Allah SWT yang kosong daripada konsep penghambaan. Sehingga dalam hadis disebutkan nama Allah SWT ada 99, siapa yang menghafal dia masuk surga. Kata ulama, menghafalnya itu bukan cuma melafalkan dengan lisan, tapi memahami kandungan dan maknanya, mentadaburinya, menghayatinya, kemudian mengamalkannya. Pasti ada. Seluruh nama Allah SWT ada konsep ubudiyahnya. Seluruh nama Allah SWT ada konsep ubudiyahnya. Misalnya nama Allah As-Sami. Allah SWT As-Sami, maha mendengar. Berarti apa? Kita harus pahami Allah SWT tidak akan luput darinya suara apapun. Sehingga apa? Sehingga kita menghadirkan Allah SWT dalam setiap gerak-gerik kita, dalam setiap ucapan kita. Jangan sampai keluar dari ucapan kita hal-hal yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, merasa selalu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan ibadah. Ya, dan ibadah tersebut lebih besar nilainya dibandingkan ibadah yang berkaitan dengan fisik. Allah Subhanahu wa taala Al-Basir misalnya. Allah yang Maha melihat. Sehingga seorang hamba seyogyanya menghadirkan selalu kebesaran Allah SWT, bahwasanya Allah SWT senantiasa melihat gerak-gerik hambanya, tidak ada sesuatu yang bergerak maupun diam yang ada dalam semesta ini tanpa dilihat oleh Allah SWT. Kemudian akan mengantarkan ibadah yang khusus, yaitu merasa takut kalau dilihat oleh Allah, merasa segan kalau dilihat oleh Allah SWT dalam keadaan yang tidak diridhoi oleh Allah SWT, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah itu ada khasiyah fil ibadah. Jadi ibadah khusus, ya, yang mengantarkan hati untuk cenderung kepadanya. Ya, entah dilandasi nantinya akan menyempurnakan kecintaan kepada Allah, akan menyempurnakan rasa takut kepada Allah, dan akan mengantarkan rasa harap yang sangat akan rahmat dan karunia-Nya. Itu seluruhnya. Ya, kalau kita perhatikan seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT itu 3 poin saja. Ibadahnya ujung-ujungnya akan mengantarkan kesempurnaan rasa takut kepada Allah, kesempurnaan rasa harap akan rahmat dan karunia-Nya, dan berujung kepada apa? Kesempurnaan rasa cinta yang sangat besar kepada Allah SWT. Karena tidak ada tempat berlindung kecuali Allah. Tidak ada tempat keselamatan kecuali Allah SWT. Sebagaimana tidak ada rasa harap kecuali kepada Allah SWT. Tidak ada yang bisa memberikan pengharapan, meloloskan pengharapan seorang hamba kecuali Allah SWT. Ya. Kemudian yang paling gamblang, yang paling gampang dirasakan oleh seluruh hamba-hamba Allah SWT, tatkala Allah SWT tawaddada lahum bi alaihi. Ini paling gampang. Jadi Allah berikan anugerah yang melimpah kepada hambanya yang tiada batasannya. Ya, mulai dari apa? Mulai dari Allah mengadakannya dari tiada menjadi ada.
Itu kan dari awal. Kita tidak ada, kemudian menjadi ada. Ya, kemudian Allah SWT sempurnakan fisik kita. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian berkaitan dengan nikmat-nikmat fisik yang lainnya. Atau nikmat yang bisa dirasakan oleh panca indera. Nah, yang seperti ini mau tidak mau akan mengantarkan kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dengan nikmat-nikmat yang banyak tadi, Allah wujudkan kita, Allah hidupkan kita, Allah sempurnakan keadaan kita. Allah Subhanahu wa taala antarkan berbagai macam ya perkara-perkara yang itu merupakan perkara yang urgent yang kita butuhkan, ya, perkara yang urgent dan harus kita butuhkan, yang tidak mungkin tidak harus ada, seperti kebutuhan kita terhadap oksigen, kebutuhan kita terhadap matahari, kebutuhan kita terhadap air, kebutuhan kita terhadap istirahat, kebutuhan kita terhadap malam dan siang, dan seterusnya. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sadar atau tidak sadar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semestinya seorang hamba dengan hal-hal yang paling gampang semua orang bisa rasakan seperti itu harus mengambil jatah yang lebih banyak dibandingkan keumuman orang. Kalau keumuman orang bisa merasakan seperti itu, ya apalagi semestinya seorang muslim, ya seorang mukmin itu lebih harus maksimal untuk menghadirkan rasa cinta Allah SWT, rasa kecintaan kepada Allah dalam perkara tersebut. Ya, dengan nikmat dan karunia-Nya sehingga apa? Sehingga kita terbebaskan dari berbagai macam mara bahaya, sembuh dari penyakit, ya, kemudian terlapangkan dari berbagai macam hal-hal yang menjepit dan lain sebagainya, terjepit dengan hutang, terjepit dengan keadaan dan lain sebagainya, kemudian menjadi lapang, ya, kesempitan menjadi lapang dan lega, kemudian musibah dan lain sebagainya, yang lain terkena musibah kita diselamatkan. Semestinya hal yang demikian itu akan mengantarkan secara darurat, mau tidak mau, seorang akan mengantarkan seorang kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang musyrikin. Ya, masa kalah sama orang-orang musyrikin? Orang-orang musyrikin fa idza raqibu fil fulki da'allahu mukhlishin lahuddin. Orang-orang musyrikin ketika terombang-ambing di samudra yang luas yang tiada bertepi, mereka berdoa minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang musyrikin zaman dulu ya. Ya, sangat disayangkan orang-orang musyrikin zaman sekarang kala lapang maupun kala sempit tetap aja berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin zaman dulu, kata Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Kalau terjepit, kepepet, mereka ikhlas karena tahu yang bisa menyelamatkan cuma Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikala itu tumbuh rasa kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tumbuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit banyak. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa minan nasi, ya, wa minan nasi man yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang mereka mencintai yuhibbunahum kama yuhibbullah. Iya, mereka mencintai sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka mencintai Allah. Berarti apa? Ada tasyrikul fil mahabbah. Mereka ada cinta kepada Allah. Sedikit banyaknya ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi mensekutukan selain Allah Subhanahu wa taala, menyamakan kecintaan mereka kepada Allah dan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sebagian kasus-kasusnya yang mengantarkan mereka mencintai Allah dan mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Wa biha syara'a lahum syara'i. Ya, dengan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, dan ini nikmat yang khusus yang hanya bisa dirasakan hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, itu apa? Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah syariatkan syariat. Iya. Para pengikut Nabi Nuh ikut syariat Nabi Nuh. Para umat Nabi Ibrahim ikut umat Nabi Ibrahim. Ya, umat Nabi Lut ikut syariat Nabi Lut. Umat Nabi Musa ikut syariat Nabi, dan seterusnya. Umat Nabi Isa ikut syariat Nabi Isa. Dan umat akhir zaman
ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW Nabi akhir zaman, penutup para nabi. Ya, nabi-nabi dahulu itu tidak dikategorikan penutup para nabi, sehingga tidak heran kalau satu masa itu bisa ada beberapa nabi, karena masing-masing nabi diutus kepada umatnya masing-masing. Ya, kata Rasulullah SAW, Rasul yang terdahulu bu'itsu ila qaumim khassa, mereka diutus untuk kaumnya masing-masing. Ya, wa bu'itsu ilan nasi ajma'in, aku diutus untuk semua manusia. Nah, salah satu nikmat Allah SWT, kecintaan Allah yang terbesar kepada hamba-hambanya, yaitu tatkala Allah SWT buatkan syariat. Ya, syariat yang akan mengantarkan seorang untuk mencintai Allah. Jadi syariat ini, syariat Allah mensyariatkan sholat, Allah mensyariatkan puasa, Allah mensyariatkan haji. Allah SWT mensyariatkan mencintai kaum mukminin. Allah mensyariatkan mencintai kaum mukminin dan mencintai keimanan dan kaum mukminin. Allah mensyariatkan untuk membenci kekufuran dan kaum kafirin. Itu semuanya akan mengantarkan untuk mencintai Allah SWT. Jadi timbal balik, Allah syariatkan hal tersebut yang mengantarkan untuk mencintai Allah SWT. Ya, dan itu sebab dari Allah SWT, tawaddat ilaihim. Jadi Allah wad dan Allah maudud. Allah mencintai seorang hamba untuk mencintai syariat, ya, dan mengamalkannya, sebagaimana Allah SWT dicintai karena Allah telah membuat syariat tersebut. Ya, dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian dikarenakan mereka itu membenci apa yang telah Allah turunkan, apa yang telah Allah syariatkan, maka Allah SWT batalkan amal mereka. Allah batalkan iman mereka. Artinya, mafhum mukhalafahnya, kalau mereka mencintai apa yang Allah turunkan, Allah tetapkan keimanan kepada mereka. Allah cintai mereka, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Ya, jadi banyak hal yang Allah Subhanahu wa taala gariskan untuk hambanya, yang Allah munculkan dari nikmat dan karunia tadi. Seperti di sini disebutkan, ya, wa biha bayyana lahumus siratal mustaqim. Jadi karena nikmat dan karunia Allah SWT, Allah jelaskan mana jalan yang lurus. Ya, mana jalan yang lurus. Ya, dan mana jalan yang bengkok, yang mengantarkan kepada kemurkaan Allah SWT. Ya. Litastabina sabilul mujrimin. Supaya apa? Supaya jalan orang-orang yang pendosa, yang musyrik, yang kafir, yang munafik itu jelas. Ya, makanya ada surat Al-Kafirun. Ya, makanya ada surat Al-Munafikun. Makanya ada surat Mu'minun. Allah jelaskan semua. Mu'minun itu cirinya seperti ini, seperti ini. Kafirun itu cirinya seperti ini, seperti ini. Munafikun itu cirinya seperti ini, seperti ini. Ya, Mu'minun berbagai macam, kafirun juga berbagai macam, dan seterusnya. Nah, itu nikmat dan karunia. Karena nikmat dan karunia Allah perjelaskan itu semuanya. Ya, Allah jelaskan sejelas-jelasnya. Supaya apa? Supaya orang-orang yang beriman mengikuti garis-garis keimanan dan menjauhi garis-garis yang mengantarkan kepada kekufuran, jalan-jalan yang mengantarkan kepada kemunafikan dan kekufuran. Supaya jelas. Ya, supaya jelas. Wa man yushaqqiqir rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa menyelisih jalannya Rasul, ya, setelah jelas baginya petunjuk dari Allah SWT, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ada jelas. Jadi ada di situ Allah jelaskan. Ya, kemudian mengikuti jalan selain kaum mukminin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, kami akan arahkan kemana dia berjalan, dan kami di akhirat nanti akan masukkan dia ke neraka jahanam. Artinya, siapa yang mengikuti jalannya Rasul, ya Allah akan selamatkan dia. Nah, itu semuanya atas nikmat dan karunia Allah SWT. Bukan semata-mata kehebatan seseorang untuk mengolah data. Oh, ini saya lihat ayat ini, saya lihat hadis ini. Oh, kemudian saya harus ikut jalannya Rasul, jalannya salafus saleh. Bukan. Ya. Tapi Allah yang menggerakkan hatinya, ya, untuk mengolah data-data dalil-dalil tadi. Untuk mencerna apa yang termaktub dalam Al-Quran, untuk mencerna hadis. Allah yang menggerakkan hatinya.
Allah yang menggerakkan hatinya untuk berusaha memahami jalan Allah SWT. Allah yang membimbing dia untuk mengerti jalannya syaitan untuk dia jauhi. Iya kan? Seperti itu. Semuanya kembali lagi kepada, karena itu cinta Allah dari kepada hambanya. Kembali lagi kepada karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tolong mereka. Ya, secara syariat maupun secara takdir. Allah tolong mereka untuk perkara dunia maupun perkara akhirat. Jadi perkara syariat Allah tunjuki mereka kepada hidayah. Kemudian Allah bimbing mereka untuk berada di atas shiratal mustaqim. Tidak sampai di situ. Hal-hal yang berkaitan dengan nikmat fisik, nikmat badan dan seterusnya juga atas nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga dengannya akan terhindar mereka dari berbagai macam hal-hal yang tidak mengenakan, ya, daripada perkara dunia maupun akhirat, sebagaimana Allah SWT arahkan mereka untuk mendapatkan segenap kemanfaatan dan kebaikan, hal-hal yang menyenangkan untuk urusan dunia maupun urusan akhirat. Nah, fajami'u ma fihi al-khaliqah, ya, min mahbubatil qulub wal arwah, ya, al-dahiliyah wal kharijah zahirah al batinah fa inna min karami wujudihi. Jadi seluruh apa yang ada pada hambanya, seluruh apa yang ada pada kita, melekat pada kita atau di luar kita, yang kita rasakan, yang kita saksikan, dari hal-hal yang kita cintai, dari hal-hal yang kita senangi, ya, lahir maupun batin, itu semuanya semata-mata karena kemuliaan, kebaikan dan kasih sayang Allah, ya tawaddadu biha ilaihim, ya, yang dengannya seorang hamba dibimbing untuk mencintai Allah ketika sadar itu semuanya semata-mata murni karena kasih sayang Allah SWT, semata-mata nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, fa'innal qulub, karena hati yang sehat atau yang minimal normal lah, yang normal itu pasti akan majbula ala mahabbatul muhsin ilayah. Pasti akan diarahkan, difitrahkan untuk mencintai sosok yang berbuat baik kepadanya. Ya, sering diistilahkan oleh ulama itu al-kalb idza ahsanta ilaih. Jadi anjing itu kalau kita berbuat baik kepadanya, anjing atau kucing atau binatang, dia tahu ini orang baik sama dia. Ya dikasih ikan, dikasih ayam, dikasih makanan. Sebentar aja dia sudah bales, dia gosok-gosokkan badan dia ke kaki kita dan seterusnya. Ya. Dia akan bisa rasa ini orang senang sama dia, ya, berbuat baik kepada dia, atau orang yang galak sama dia. Nah, itu anjing, itu kucing, itu ayam dan berbagai macam jenis binatang yang lainnya yang tidak punya akal pikiran. Nah, ini manusia yang Allah SWT berikan pikiran akal sehat. Ya, dengan pikiran dan akal sehatnya ini mengolah semua yang dia lihat, semua yang dia dengar, semua yang dia baca. Oh, ini ternyata sumbernya satu. Sumbernya dari Allah SWT. Kebaikan yang dia rasakan, kebaikan yang dia lihat, yang lahir maupun yang batin, sumbernya cuma satu, dari Allah SWT. Apa tidak muncul? Apa tidak bisa tahan hati ini untuk tidak mencintai yang satu tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak mungkin tidak. Kalau hati ini hati yang normal, ya, yang semestinya lebih mulia daripada hati binatang, ya, seperti itu. Karena sebab-sebab untuk dicintai Allah SWT itu berbagai macam. Sebab-sebab untuk mencintai Allah SWT itu berbagai macam. Terutama dengan akal pikiran, dengan hati. Ya, sehingga dengan keadaan seperti apapun seorang hamba fisiknya, tapi kalau hatinya sudah bisa mencerna kasih sayang Allah SWT, ya, bahkan dengan berbagai macam musibah fisik, ya kan, dengan berbagai macam musibah fisik, ya, ini semakin didera dengan penderitaan, semakin dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seperti apa yang terjadi pada Nabi dan Rasul. Ya, Nabi dan Rasul
Allah dera dengan berbagai macam penderitaan fisik. Tapi semakin didera oleh penderitaan, semakin dia mencintai Allah, semakin dicintai oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, inna asyaddan nasi balaan ala anbiya tsummal amtal wal amtal. Sesungguhnya ujian, bala dan musibah yang paling berat itu ditimpa oleh Nabi dan yang semisal, kemudian yang semisalnya. Paling berat. Iya. Ya, Rasulullah SAW faman kana fi dini salbatan syuddida bala'u. Barang siapa yang agamanya semakin menguat, akan semakin kuat ujian dan cobaan. Ya, semakin ringan ujian dan cobaan. Nah, materi yang seperti itu tidak akan bisa ditangkap kecuali hati yang ditumbuhi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha subhanahu wa ta'ala idza habba 'abdan hasanah." Kalau masalah harus qala yusibmin. Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai seorang hamba, maka asalah Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia musibah di situ. Faman radiya falahu ridha, man sakhita falahu sukhط. Barang siapa yang ridha terhadap apa yang telah Allah tetapkan, Allah pun ridha kepada dia. Barang siapa yang murka atas perkara tersebut, Allah pun murka kepada dia. Jadi ini visi beda ya antara manusia dengan binatang. Binatang cuma bisa merekam jejak hal-hal yang berkaitan dengan apa? Dengan fisik ya. Tapi kalau dikasih makanan, dia senang sama tuannya. Ya, tapi seorang hamba, seorang manusia yang berakal pikiran, berhati nurani, ternyata di balik berbagai macam fenomena-fenomena yang dia lihat, ada hal-hal yang tersembunyi yang bisa dilihat dengan mata hati. Ya. Dan itu yang membedakan seorang mukmin dengan kafir. Yang membedakan seorang manusia dengan binatang. Walaupun kebanyakan manusia tidak seperti itu. Allah berfirman, "Famal insan idza mubtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mubtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana." Manusia itu rata-ratanya, mayoritasnya ya, kalau dimuliakan oleh Allah SWT dengan perkara-perkara fisik, materi, jabatan dan sebagainya, ya Allah beri, ya, kemudian dia kata Rabbi akraman, Tuhanku memuliakan aku. Ya, dia senang dari sisi itu. Mungkin aja tumbuh rasa cinta kepada Allah, tapi dari sisi itu dia tidak pahami dengan hati nuraninya, dengan mata hatinya, dengan mata imannya. Ya, tatkala diuji oleh Allah SWT, jadi ternyata kelebihan fisik, harta, jabatan itu ujian dari Allah. Sebaliknya, tatkala didera dengan penderitaan, musibah, itu juga ujian dari Allah SWT. Mayoritasnya, keumumannya akan mengatakan, kalau didera oleh musibah fisik, materi dan lain sebagainya, dia katakan Rabbi ahana, Tuhanku sudah menghinakan aku. Apa kata Allah SWT? Kalla balla tukrimun al-yatim, dan seterusnya. Kalla, tidak seperti itu patokannya. Bukan seperti itu orang yang dicintai Allah SWT. Ya, tidak seperti itu. Tapi patokan orang yang dicintai Allah SWT sejauh mana dia berpegang dengan syariat Allah SWT, berbagai macam syariatnya. Itu patokannya. Walaupun hamba tersebut semakin berpegang dengan syariat Allah, semakin didera dengan berbagai macam ujian dari Allah SWT. Ya, Allah hendak mengangkat derajat dia di dunia dan akhirat. Allah hendak menghapus berbagai macam dosa-dosa dia dan seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, yang seperti ini nikmat dan karunia Allah SWT lah yang bisa mengantarkan seorang hamba bisa melihat perkara tersebut, bisa mengarahkan perkara tersebut. Kemudian fayu ihsan a'dha min hadzal ihsan. Ya. Kebaikan apa yang lebih besar daripada itu? Ya, kita tahu kan, kebaikan yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba yaitu kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Iya kan? Ihsan yang sesungguhnya, ihsan yang sebenarnya, kebaikan yang sebenarnya yang Allah berikan kepada seorang hamba itu kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW kalau dikasih sakit itu berlipat-lipat kali dari kita. Makanya ketika Ibnu Mas'ud melihat Rasulullah SAW menjelang meninggalnya kan sakit keras, kelihatan banget sakitnya itu betul-betul keras sekali. Ya Rasulullah, innaka tua, kelihatannya berat betul sakit engkau ya Rasulullah. Ya kata Rasulullah, aku dikasih berlipat-lipat yang lebih berat daripada kalian.
Kata Ibnu Mas'ud, li'anna laka ajrain, dikarenakan engkau dikasih pahala berlipat-lipat juga. Ajal, iya memang seperti itu. Memang seperti itu. Nah, kemampuan untuk memahami hal yang demikian itu semata-mata nikmat dan karunia Allah SWT. Sebagian orang nggak sadar. Sebagian orang dikasih sinyal cinta dari Allah SWT, dia marah, dia tidak terima dengan kebodohannya. Dia tidak tahu itulah kebaikan untuk dirinya. Ya, dia tidak tahu itulah kebaikan untuk dirinya. Suatu saat Allah tidak kabulkan doanya, dia doa perkara kepentingan dunia, Allah tidak kabulkan, dia marah. Iya, padahal saya sudah maksimal rasanya, doa tahajudnya sudah 3 jam, sedekahnya hampir setiap hari, puasanya, dia marah. Kan lucu. Padahal dia ibadah tersebut kan ingin mencintai Allah, ingin dicintai oleh Allah SWT. Nah, itu salah satu ajang Allah SWT untuk meningkatkan cintanya kepada hamba tersebut, dan hamba tersebut mencintai kepada Allah SWT. Ternyata nggak lulus ujian. Balik lagi, 0 lagi. Bahkan mungkin minus. Waliyadzubillah. Nah ini. Alladzi yata'addar ihsa' ajnasihi. Jadi tidak mungkin kita bisa menghinggakan seluruh nikmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin bisa. Baik secara global maupun secara terperinci. Global aja nggak bisa, apalagi terperinci. Iya, benar. Global aja nggak bisa, apalagi terperinci. Wa kullu ni'matin minhu tutlab minal ibad. Ya, seluruh nikmat yang Allah berikan kepada hambanya itu mengharuskan semestinya seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, seluruh kebaikan yang Allah berikan kepada kita, masing-masing nikmat yang tiada terhingga tadi, masing-masing nikmat, individu-individu nikmat, satuan-satuan nikmat itu meminta kepada kita untuk menambah kecintaan kepada Allah SWT. Semestinya itu syukur, ya, puji Allah SWT. Tapi kan enggak. Kenapa enggak? Karena kita tidak diberikan kemampuan dan enggak sanggup untuk sekedar menghitungnya aja, mendatanya saja, enggak sanggup. Jadi sekian banyak nikmat yang absen dari diri kita untuk sadar itulah nikmat. Jadi ini kenaifan kita, kelemahan kita. Sekian banyak nikmat, mayoritas nikmat itu tidak kita sadari. Loh, orang nggak sadar gimana mau syukur? Iya kan? Syukur itu setelah kita tahu, oh itu nikmat, baru kita syukur. Nah ini sekian banyak nikmat, kita tidak syukur. Makanya sejatinya manusia itu innal insana lakafurun mubin. Manusia itu hakikatnya sangat amat kafir. Walaupun dia mungkin mukmin secara globalnya. Tapi kalau diminta untuk merinci nikmat dari Allah SWT, dia tidak sanggup. Kalau tidak sanggup, bagaimana dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, seperti itu. Jadi ini akan mengantarkan kita untuk semakin merasa diri kita ini tidak ada apa-apanya. Merasa diri kita ini kurang maksimal dalam mencintai dan mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Wa min tawaddudi annal abdi yusradu anhu fa yatajarra anil muharramat, yatajarra alal muharramat. Kadang-kadang salah satu bentuk cinta Allah kepada seorang hamba dalam satu waktu, dalam satu kejadian itu jiwa kita menjadi liar sehingga apa? Sehingga kok gampang sekali terjatuh ke dalam kemaksiatan. Ya. Kemudian gampang sekali terjatuh ke dalam kemaksiatan, gampang sekali meremehkan kewajiban. Ya. Allah yastur. Allah sabar. Ya. Allah sabar. Allah tutupi aibnya. Allah tidak bongkar. Ya. Allah masih tahan. Allah maha lembut. Ya. Tetap Allah kasih nikmat. Tetap Allah kasih nikmat. Ya, tidak Allah batasi. Kemudian apa? Kemudian nikmat dan karunia Allah, kasih sayang Allah SWT. Allah berikan, Allah giring untuk hal-hal yang bisa mengantarkan dia untuk ingat, ternyata ini dosa, ternyata ini melalaikan kewajiban. Allah giring ke arah sana. Iya, coba lihat sabarnya Allah SWT. Allah kasihkan petunjuk, Allah kasihkan peringatan-peringatan. Supaya apa? Supaya dia sadar. Kalau dia sadar, dia bisa bertobat kepada Allah SWT. Kembali kepada Allah. Jadi Allah bimbing setelah dia. Jadi dia terjatuh ke dalam keharaman. Dia terjatuh ke dalam
penyanyian terhadap perkara kewajiban. Kemudian Allah bimbing hatinya untuk sadar, kasih peringatan supaya sadar. Itu Allah yang menggerakkan. Setelah sadar, ya, kemudian rahmat dan kasih sayang Allah dia jemput, dia dibimbing Allah SWT lagi untuk bertobat. Setelah sampai di situ, tidak sampai di situ. Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya, dengan cintanya kepada hamba, Allah terima taubat tersebut. Ya, luar biasa. Bagaimana hati tidak bisa mencintai zat yang seperti itu? Sudahlah kurang ajar, ya. Sudahlah tidak tahu diri, nikmat semuanya datang dari Allah SWT, kemudian melanggar perintah Allah, melakukan keharaman Allah SWT, kemudian Allah tidak stop seperti itu. Kalau Allah mau murka dari awalnya, itu berhak Allah murka. Tapi ternyata Allah kasihkan peringatan, Allah kasihkan ingatan supaya apa? Supaya rujuk, supaya sadar. Kemudian setelah itu sadar, Allah berikan bimbingan hatinya untuk bertobat kepada Allah SWT. Kemudian setelah mendapatkan bimbingan untuk bertobat, Allah terima lagi taubatnya. Ya, ini luar biasa betapa luas rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Sehingga wajar kalau sekiranya Allah SWT itu al-wadud. Allah itu wad wal maudud. Allah itu mencintai hamba-hambanya dan Allah SWT dicintai oleh hamba-hambanya. Ya. Nah, itulah rahasianya kenapa nama Allah Subhanahu wa taala itu bergandengan, nama Allah Al-Wadud tadi bergandengan dengan Al-Ghafur dan bergandengan dengan Rahim. Jadi Allah mencintai itu tidak akan lepas dari rahmat dan kasih sayangnya. Kenapa Allah mencintai? Kenapa Allah dicintai? Itu tidak lepas dari rahmat dan kasih sayang yang begitu luas kepada hambanya. Kenapa Allah dicintai? Ya, karena Allah SWT Al-Ghafur. Ya, karena Allah SWT At-Tawwab. Ya, yang membimbing seorang hamba untuk bertobat. Kemudian setelah hamba itu bertobat, Allah terima taubatnya. Allah ampunkan segenap kesalahan dan dosanya. Wa min kamali mawaddatihi littaibin. Salah satu contoh kesempurnaan cinta Allah SWT kepada hamba-hambanya yang bertaubat. Allah Subhanahu wa taala itu begitu gembiranya, begitu sukacitanya dengan taubat seorang hamba tersebut, lebih besar daripada kegembiraan ya orang yang paling bergembira sekalipun. Ya, dan ini wa annahu arham bihim min walidayhim, bahkan Allah SWT lebih luas, lebih dalam cintanya, kasih sayangnya kepada seorang hamba lebih daripada kedua orang tuanya, lebih daripada seluruh manusia. Dan barang siapa yang mencintai Allah SWT dari kalangan hambanya, dari kalangan aulianya, maka dia akan bersamanya. Dia akan bersama Allah SWT. Dia akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dalam diam maupun gerakannya. Allah jadikan dia terkabulkan doanya. Sebagaimana hadis qudsi, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Akan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang aku sunnahkan sampai aku cintai dia. Fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau aku cintai dia, maka aku yang menjadi pendengarannya, yang dengannya dia mendengar. Artinya Allah akan berikan taufik kepada pendengarannya, sehingga pendengarannya itu tidak akan terarahkan kecuali kepada perkara yang diridhoi dan dicintai Allah SWT. Dan wa basarul ladzi yubsiru bih, dan aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Artinya penglihatannya akan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah SWT, tidak akan melihat kecuali kepada hal yang mendatangkan keridhaan Allah SWT, jauh dari hal-hal yang membuat murka Allah SWT atau hal-hal yang sia-sia. Ya, banyak kan hal-hal yang melihat hal-hal yang sia-sia, melihat hal-hal yang Allah haramkan saja banyak, apalagi yang sia-sia. Kemudian aku yang menjadi tangannya, yang dengan tangannya dia menyentuh. Artinya tangannya juga diberikan taufik dan hidayah sehingga tidak akan mengantarkan kecuali kepada hal-hal yang membuat Allah SWT ridha. Demikian juga kakinya. Kakinya tidak akan bergerak kecuali kepada tempat-tempat yang mendatangkan kemurkaan, keridhaan Allah SWT, jauh dari kemurkaan Allah SWT. Walain sa'alin la'utiyanna. Kalau sudah seperti itu, kalau dia minta kepada aku akan beri. Kalau dia minta perlindungan, pasti aku akan lindungi. Ya, seperti itu.
Wa atharu hubbihi li awliya'i wa asfiya'i man la takhtur bibal. Dan bukti-bukti ya kecintaan Allah SWT kepada aulianya, orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT, wali-walinya dan orang-orang yang dicintai Allah SWT, itu kadang-kadang la takhtur bibal. Kadang-kadang tidak terlintas dalam benak kita. Tidak bisa tertulis oleh pena-pena kita. Wa ma mawaddatuhu awliyaihi lahu fayaruhu. Adapun kecintaan Allah SWT, kecintaan para walinya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ruhnya, hidupnya dan kebahagiaannya. Jadi untuk para aulia Allah dari kalangan para rasul dan pengikutnya, cinta kepada Allah SWT itu ruh daripada kehidupannya. Artinya hidup tanpa cinta kepada Allah itu seperti mayat berjalan, seperti ya, tidak ada ruhnya. Lebih baik mati saja kalau seorang hamba hidup di dunia ini kemudian tidak ada secerca cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, justru kebahagiaannya, kesenangannya itu muncul karena mencintai Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ibadahnya dibangun di atas mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia puji Allah Subhanahu wa taala. Dia syukur kepada Allah. Dia puji Allah SWT, dia ucapkan alhamdulillah. Apabila dibangun di atas mencintai Allah SWT, itu akan menjadi spesial. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, alhamdulillah tamra'ul mizan. Kalimat alhamdulillah yang diucapkan oleh seorang hamba dengan seksama, dengan dipenuhi rasa cinta kepada Allah SWT, itu tamla'ul mizan, akan memenuhi timbangan amal kelak nanti di hari kiamat. Cuman alhamdulillah. Tapi kalau muncul dilandasi dengan cinta kepada Allah SWT, akan menjadi sangat spesial di sisi Allah SWT. Wa bihal hajat al-sinatum bidzikrihi. Ya, yang semestinya dengan cinta kepada Allah SWT ini dibangun di atasnya ya lisan-lisan untuk selalu mengingat dan berzikir kepada Allah SWT. Ya, wasiat jariyahum bi khidmatihi. Jadi seluruh anggota tubuhnya itu akan fokus dalam berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengannya berbagai macam hak dan kewajiban itu tumbuh dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa biyakafu qulubu man ta'alluq bi ghairihi. Dengan cinta kepada Allah mengantarkan hatinya untuk hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bergantung pada selainnya. Dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan untuk takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan akan mencegah fisiknya, raganya untuk menyelisih syariat Allah SWT. Jadi karena cinta dia kepada Allah, ya, fisiknya, raganya itu akan tercegah daripada hal-hal yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Wa biha sarat jami'u mahabbihim diniyah wa at-tabi'iyyah tabi'an lihat. Jadi seluruh dengan cinta kepada Allah tadi, seluruh kecintaan kita ya itu dibangun tabiat maupun agama dibangun di atas kecintaan tadi. Jadi seluruh kecenderungan kita mau apa itu karena mencintai Allah SWT. Ya, Rasulullah SAW bersabda, man ahabba lillah wa abghada lillah wa mana alillah wa atalillah faqad istakmala al-iman. Ya, Rasulullah SAW barang siapa cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, enggak memberi karena Allah SWT, dia telah menyempurnakan keimanan. Jadi patokannya apa? Karena Allah, karena Allah, karena Allah. Ya. Rasulullah SAW bersabda, al-mutahabbuna fillah ala manabir min nur yaumal qiyamah yaghbit ma'anbiya wa syuhada. Orang yang saling mencintai karena Allah. Jadi cinta itu karena Allah SWT. Orang yang saling mencintai karena Allah SWT, Allah akan letakkan mereka di atas mimbar-mimbar cahaya nanti di hari kiamat yang para nabi dan rasul para nabi dan para syahid menginginkannya. Itu kenapa? Karena dibangun di atas cinta kepada Allah SWT. Ya, tidak mencintai kecuali karena Allah SWT. Wa amad diniyah
Fa innahum lamma ahabbu rabbahum ahabbu anbiya'ahu wa rusulahu. Adapun cinta karena agama, karena ketika mereka mencintai Allah SWT, mencintai Nabi dan Rasulnya, mencintai wali-walinya, mencintai orang-orang yang beriman, maka mereka akan mencintai seluruh yang mengantarkan kecintaan kepada Allah SWT. Ya, sudah isya ya. Tapi kita cukup sampai sini. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.